Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawardianto, NPM 24710043. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro, jurusan Magister Manajemen, angkatan tahun 2024. Di sini saya akan membuat video untuk tugas perilaku organisasi. Dalam video ini saya akan menjawab dua pertanyaan penting. Pertama, menjelaskan perilaku organisasi yang dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam aspek sikap, motivasi, kepuasan, kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Kedua, menjelaskan betapa pentingnya sikap proaktif sebagai dasar perilaku sumber daya manusia dalam lembaga. Yaitu 1. Perilaku organisasi dan perilaku kelompok. A. Pengertian perilaku organisasi. Menurut Robin dan Jugle tahun 2023, perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi, serta bagaimana perilaku itu mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Sementara menurut Al-Mutairi et al. 2024 menjelaskan bahwa perilaku kelompok di dalam organisasi tidak hanya mencakup kerjasama, tetapi juga bagaimana anggota mengelola perbedaan emosi dan tujuan masing-masing agar tercipta harmoni. Menurut pemahaman saya sendiri, perilaku organisasi adalah cerminan atau dari bagaimana manusia menjalankan perannya dengan kesadaran bahwa ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Artinya, keberhasilan organisasi bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga dari interaksi manusiawi yang saling memahami dan menghargai satu sama yang lainnya. B. Sikap motivasi. Sikap menggambarkan evaluasi seseorang terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Menurut Kumari dan Devi tahun 2023, sikap positif meningkatkan loyalitas, sedangkan sikap negatif menurunkan produktivitas. Sementara itu, motivasi menurut Desi dan Rian 2023 dalam self-determination teori muncul ketika individu memiliki rasa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan dengan kelompoknya. Penelitian Wijaya dan Firmansyah tahun 2023 juga dalam menambahkan bahwa motivasi intrinsik lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dibandingkan motivasi, kompetensi, dan keterhubungan dengan kelompoknya. Menurut pemahaman saya, sikap dan motivasi itu seperti dua sisi mata uang. Sikap menentukan arah, sementara motivasi menentukan tenaga dorongnya. Jika nilai yang bermakna, maka ia akan bekerja bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin memberi kontribusi terbaik bagi timnya.
C. Kepuasan kerja. Menurut Rajmadi Eds 2024, kepuasan kerja adalah kondisi emosional yang menyenangkan dan muncul ketika individu merasa kebutuhan dan harapannya terhadap pekerjaan terpenuhi. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan gaji, tetapi juga dihargai dengan lingkungan yang aman dan hubungan sosial yang harmonis. Azizah dan Karim 2023 menegaskan bahwa karyawan yang puas cenderung menunjukkan perilaku ekstra seperti membantu rekan kerja dan menjaga nama baik organisasi. Menurut pemahaman saya, kepuasan kerja adalah keseimbangan antara apa yang kita berikan dan apa yang kita rasakan. Ketika seseorang merasa pekerjaannya bermakna, bahkan tugas berat pun bisa dijalani dengan semangat, kepuasan bukan hanya soal materi, tetapi tentang penghargaan terhadap diri sendiri dan masa bangga menjadi bagian dari lembaga itu. D. Kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Ningsih dan Hartono 2025 adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif menuju tujuan bersama. Gaya kepemimpinan transformasional terbukti paling efektif dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karena mengutamakan hasil, inspirasi, dan pemberdayaan. Menurut pengalaman saya, kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang keteladanan dan pelayanan. Pemimpin sejati adalah orang yang hadir bukan untuk diperintah, tapi untuk memfasilitasi potensi setiap anggotanya agar tumbuh dan berkembang bersama organisasi. E. Konflik. Menurut Fauzan Rahmadi, konflik merupakan perbedaan pendapat yang muncul karena adanya perbedaan tujuan, nilai, dan persepsi dalam kelompok. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi sarana inovasi dan pembelajaran, tetapi jika diabaikan, dapat munculkan stres dan penurunan produktivitas. Menurut pemahaman saya, konflik adalah sinyal, bukan masalah. Ini menandakan bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dan dikomunikasikan dengan sistem kerja. Konflik yang disikapi dengan kedewasaan dan dialog justru memperkuat ikatan dalam kelompok. F. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah jiwa kolektif yang mengantar cara berpikir dan bertindak anggota organisasi. Menurut Samsudin, budaya yang adaptif dan kolaboratif mampu meningkatkan kinerja dan karena ketercapaian rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Budaya organisasi yang baik adalah ketika nilai-nilai seperti disiplin, integrasi, dan kerjasama dalam tindakan sehari-hari bukan hanya slogan semata. Menurut pemahaman saya, budaya organisasi ibarat akar bagi sebuah pohon. Ia akan mungkin tidak terlihat, tetapi menjadi sumber kekuasaan. Tanpa budaya yang kuat, organisasi akan mudah goyah ketika menghadapi perubahan. Dua, pentingnya sikap proaktif dan perilaku sumber daya manusia atau SDM. Sikap proaktif berakar pada nilai-nilai kenabian, sidik, jujur, amanah, bertanggung jawab, tablik, transparan, dan patonah cerdas. Menurut pendapat pemahaman saya, sikap konflik adalah bentuk kesadaran spiritual dalam bekerja. Artinya seorang bekerja bukan hanya untuk lembaga atau atasan, tetapi juga karena merasa diawasi oleh nilai-nilai moral dan keimanan. Jika semua sumber daya manusia memiliki sifat proaktif, organisasi akan menjadi tempat yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan. Sikap proaktif yang membuat keputusan menjadi lebih manusiawi, tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan orang lain.
Dengan demikian, nilai prospektif menjadi fondasial bagi kepemimpinan yang etis, motivasi yang tulus, budaya kerja yang jujur, dan sikap yang sangat saling menghargai. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa perilaku organisasi yang efektif bukan hanya hasil dari sistem kebijakan, tetapi juga hasil dari karakter manusia yang menyusunnya. Ketika sikap motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi berjalan selaras dan berlandaskan nilai prospektif, maka organisasi akan tumbuh bukan hanya secara kinerja tapi juga moral dan sosial. Menurut pemahaman saya, keberhasilan organisasi sejati adalah ketika setiap anggotanya bekerja dengan niat yang bersih, semangat yang tulus, dan hati yang beretikat baik untuk menuju kemajuan suatu organisasi akan menjadi kemajuan suatu organisasi tersebut. Demikianlah paparan dari saya untuk tugas mata kuliah perilaku organisasi. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan orang yang mendengarkan. Demikianlah dari saya. Terima kasih kepada Pak dosen yang selalu memberi bimbingan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.